Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os dan mau minta maaf dulu nih. Video saya tadi pagi ternyata ada kesalahan teknis ya, jadi tidak ada suaranya. Jadi ini syuting ulang. Ya, ini review lah ya pertandingan kemarin Arsenal melawan Bournemouth dengan hasil 1-1. Dilanjutkan dengan adu penalti di mana kita menang 5-4 gitu ya. Ya untuk pertandingan kali ini ya kita bisa lihat lah ya yang turun ini adalah memang pemain-pemain cadangan ya, kalau bisa dibilang pemain-pemain cadangan dan pemain akademi. Ya ada beberapa pemain tim inti lah ya seperti Odegaard dan siapa lagi, Gabriel Jesus juga turun ya. Tapi sebagian besar kita bisa lihat ini adalah pemain-pemain akademi dan pemain cadangan gitu ya. Beberapa poin yang saya ingin review di sini ya. Karl Hein ini pemain yang luar biasa ya. Jadi menurut saya gawang kita aman lah ya untuk musim depan. Jadi kalau seandainya Ramsdale pun pergi, Karl Hein menurut saya bisa menjadi pelapis bagi David Raya dan menurut saya cukup luar biasa. Dia cukup nyaman dengan bermain bola ya untuk build up dari belakang, cukup nyaman. Beberapa penyelamatan luar biasa walaupun di awal-awal dia kelihatan agak gugup ya. Cuman ya biasalah, pemain yang sudah lama tidak bermain, biasanya hanya posisinya kiper ketiga. Ya, lama-lama seiring berjalannya waktu, permainan dia lebih lebih ya lebih 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 bagus lah ya. Jadi seiring berjalannya waktu permainannya terlihat lebih bagus. Pada waktu apa namanya adu penalti bisa menebak tiga ya, jadi tiga tiga apa ya tiga tiga arah bola dia berhasil menebak tapi hanya berhasil menepis dua. Jadi ya untuk adu penalti pun menghadang penalti juga cukup bagus gitu. Mengingatkan kita pada saat David Raya ya adu penalti saat melawan Porto gitu. Ya walaupun ya secara apa ya pertandingan levelnya tentu tidak terlalu tidak sama lah ya karena ini kan pertandingan persahabatan tur pramusim. Nah ini juga yang mau saya tambahkan ya bahwa kalau kita lihat eh, Mikel Arteta sepertinya menginstruksikan para pemain ini untuk bermain serius gitu kan ya, karena ini bukan pemain tim inti. Jadi eh, Arteta sepertinya menginstruksikan untuk bermain serius. Kita bisa lihat kenapa diinstruksikan untuk bermain serius. Contohnya itu adalah ketika siapa Fabio Vieira itu ada satu pemain yang dia biarkan lolos dari sisi sebelah kiri kalau nggak salah ya, dibiarkan begitu saja. Dia dimarahin gitu sama Ben White gitu. Jadi sama Ben White dimarahin, ya ini kok kamu biarkan lewat gitu ya. Nah itu jadi memang diinstruksikan untuk bermain serius gitu. Untuk Fabio Vieira ya, cetak satu gol. Eh, Menurut saya sih juga bukan masih belum menunjukkan ya. Bukan saya ya memang banyak yang mengkritisi Fabio Vieira gitu ya. Cuman dari saya dia bukan pemain jelek. Dia pemain yang bagus, cuman sepertinya tidak cocok dengan EPL gitu ya. Secara fisik dia kelihatan sekali masih belum terlalu nyetel gitu ya. Dan tekniknya dia sih bagus gitu kan. Untuk kemarin itu golnya itu kan tadinya mau di header oleh siapa? Reece Nelson. Reece Nelson mau header tapi lompatnya kecepatan. Nelson tuh lompatnya kecepatan. Kebetulan di belakangnya ada Vieira, tendang dan tendangannya ke arah gawang. Ya memang tendangan yang cukup bagus ya. Tapi secara tingkat kesulitan menurut saya nggak terlalu sulit gitu ya, karena memang tidak ada yang menghalangi. Ya ada Nelson sih di depannya dia, cuman secara dari pertahanan Bournemouth tidak ada yang menghalangi gitu. Ya dari sisi pertahanan kita lihat Jurien Timber dan Aiden Heaven ya juga bermain cukup nyaman.
kita bisa lihat di sini sepertinya sih Timber ini memang mungkin akan diplot sebagai rotasinya Saliba gitu kan. Dan Aiden Heaven ini ya mungkin kedepannya akan diplot untuk bisa menjadi rotasinya Gabriel Magalhaes gitu ya, atau bahkan mungkin ke sebelah kirinya lagi. Di sebelah kiri itu ya kita lihat Miles Lewis Kelly. Miles Lewis Kelly ini ya dia posisi aslinya Kelly ini kan adalah defensive midfield ya, tapi dia dipasang sebagai wingback sebelah kiri. Mainnya juga cukup bagus dan sangat fluid, sangat cair ya, dengan kerjasamanya bersama Ethan Nwaneri yang ada di depannya. Dan Nwaneri sendiri ini juga cukup nyaman mainnya dia ya, bisa mengimbangi Odegaard ya. Ya sekali lagi ini mungkin bukan pertandingan dengan tingkat tingkat kompetitif yang setara dengan pertandingan resmi gitu. Tapi untuk pertandingan persahabatan kita bisa lihat Ethan Nwaneri ini bisa mengimbangi Odegaard, dan menurut saya itu sesuatu yang bisa cukup diacungi jempol, apalagi dia usianya masih 17 tahun kan Nwaneri ini. Jadi potensinya masih sangat luar biasa gitu. Ya sama dengan Miles Lewis Kelly ini ya. Jadi permainan yang cukup bagus menurut saya. Di sisi depan menurut saya agak tumpul ya. Eddie Nketiah ya, sekali lagi Nketiah itu menurut saya lebih bagus jadi winger ya. Kemarin waktu di pertandingan persahabatan tertutup ya melawan Leyton Orient, dia kan dipasangnya sebagai winger dengan Jesus yang ada di tengah. Permainannya lebih bagus ya. Dia untuk lari dan umpan-umpannya menurut saya lebih bagus dia main sebagai winger. Kenapa? Karena dia tidak perlu melakukan finishing yang terlalu banyak gitu kan. Kemarin pun waktu lawan Leyton Orient menurut saya dia ada 3 kesempatan yang ya tidak bisa dimanfaatkan ya, walaupun yang pertama mungkin oke lah, cuman yang dua kesempatan yang terakhir itu menurut saya harusnya seminimal-minimalnya on target lah gitu. Jadi ya ini menurut saya Eddie Nketiah eh ya ya harus lebih baik lah ya Nketiah nih. Ya kalau memang nanti ke Marseille menurut saya juga tidak terlalu keberatan lah Nketiah ini ke Marseille. Cuman dari saya, menurut saya pribadi Nketiah ini bukan, lebih tepatnya dia main sebagai winger kalau menurut saya, bukan sebagai central forward. Jadi bukan sebagai nomor 9 gitu. Ya antara winger kiri atau winger kanan menurut saya dia lebih bagus. Siapa lagi ya kemarin yang menarik perhatian? Ya intinya sih kalau kemarin pertandingan kemarin ya, kalau kita lihat secara penyerangan tidak terlalu bagus gitu ya. Tapi dari sisi sebelah kiri sekali lagi itu Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly kerjasamanya cukup bagus, mengingatkan kita dulu antara Saka dan Saka dan Emil Smith Rowe gitu ya. Nah ini juga Smith Rowe ya, Emil Smith Rowe yang tidak turun, sama sekali tidak turun ya, walaupun kita lihat ya ada di line up, ada di bangku cadangan, tidak diturunkan sama sekali karena sudah hampir beres ini ya untuk transfer dia ke Fulham. Jadi ya saya cuma bisa bilang semoga sukses lah ya ini untuk Smith Rowe di Fulham, karena ya cukup berat hati juga sebenarnya saya dia pergi ke Fulham, tapi ya mau gimana lagi, waktu permainan dia di Arsenal tidak cukup banyak, dan ya sebagai pemain sepak bola tentu dia harus mengembangkan karirnya gitu ya, dan menurut saya ya ke Fulham ini adalah langkah terbaik dia untuk mengembangkan karirnya. Ya itulah mungkin jadi ya untuk poin-poin di pertandingan kemarin ya. Mohon maaf saya karena format seperti ini saya harus menggunakan handphone, tidak bisa menggunakan komputer. Sekali lagi ada masalah untuk audio. Jadi tidak bisa, mungkin saat ini tidak bisa memperlihatkan statistik ya, data statistiknya. Tapi ya intinya kemarin
pertandingannya, eee, ya cukup cukup bagus lah untuk pemain akademi. Menurut saya ini menunjukkan masa depan yang cerah bagi Arsenal untuk pemain akademi. Jadi, walaupun kita sepertinya nih ya akan kehilangan Cido Obi Martin, masih banyak pemain akademi yang lain yang bisa step up dan, menjadi pemain masa depan Arsenal. Menurut saya masih banyak pemain-pemain yang, lebih bagus, bukan lebih bagus, lebih berkomitmen menurut saya. Mungkin lebih tepatnya lebih berkomitmen bagi Arsenal dibanding Cido Obi Martin. Kalau dia memang tidak mau berkomitmen untuk Arsenal, ya sudahlah, kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi ya itu sih, eee, untuk review saya untuk pertandingan kali ini. Semoga teman-teman juga apa ya, bisa mendapatkan satu gambaran juga lah tentang pertandingan kemarin, tentang strategi-strategi yang dicoba oleh Arteta dan ini bagaimana masa depan Arsenal gitu ya. Ya itu aja dari saya teman-teman, channel saya adalah fans channel untuk Arsenal, jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Itu aja dari saya, sampai jumpa ya di video kita berikutnya.